warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Zuliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, nah kali ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah wajib di kelas 12. Baik, nah kali ini kita mau belajar temanya apa sih? Ya, udah ada di slide PowerPoint-nya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer, yakni dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini. Oke. Baik, langsung saja ya. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem pemerintahan. Bagaimana sih sistem pemerintahan pada masa parlementer ini, gitu. Atau nanti demokrasi atau masa parlementer ini juga dikenal dengan masa demokrasi liberal, seperti itu. Baik. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum, dalam mosi, dan juga demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Nah, jadi ini sistem pemerintahan pada masa demokrasi ya, di mana memang kabinet-kabinet ataupun para menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Oke. Nah, salah satu ciri yang nampak ataupun yang jelas terlihat ya dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Nah, mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Ternyata hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Jadi, dalam masa demokrasi liberal ini nantinya akan ada beberapa Perdana Menteri yang memimpin gitu. Terjadi pergantian terus-menerus. Ada yang bahkan tidak sampai 1 tahun Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri tersebut memimpin. Nah, dalam lebih dikenal namanya kabinet sih. Dalam satu kabinet itu kan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, seperti itu ya. Nah, ada yang sampai setahun, ada yang hanya sampai 2 tahun dan bahkan tidak sampai dalam 1 tahun. Nah, kabinet-kabinetnya nanti di slide selanjutnya akan kita bahas. Oke, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 itu terjadi silih berganti kabinet. Nah, salah satu akibatnya nanti apa? Ya, salah satu akibatnya pasti tidak terjalankannya program-program kabinet yang sudah disusun di awal dengan baik. Seperti itu, karena memang ya hanya sebentar kabinet tersebut memimpin kemudian digantikan kabinet yang lain ya, seperti itu selanjutnya sampai nanti di akhir ditutup oleh ada dikenal dengan nama kabinet Juanda. Oke. Ya, langsung next. Nah, ini adalah para Perdana Menteri ataupun pimpinan dari kabinet yang ada dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, yang pertama itu ada Kabinet Natsir. Jadi memang nama kabinet ini diambil dari nama Perdana Menterinya, seperti itu ya kan. Yang pertama itu ada Kabinet Natsir. Nah, ini ada Kabinet Natsir, kemudian ada Kabinet Sukiman, ada dilanjutkan nanti oleh Kabinet Wilopo, lalu dilanjutkan dengan Kabinet Ali Sastro Amijoyo, ada Kabinet Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastro Amijoyo ini 2 kali memimpin kabinet ya. Nah, pada kabinet yang keempat dan juga yang keenam. Lalu terakhir nanti dipimpin oleh Kabinet Juanda ataupun nanti disebut dengan Zakon Kabinet. Tuh. Nah, ini adalah deretan kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Satu persatu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya.
Oke. Nah, ini dianya ya, 7 kabinet. Yang pertama kabinet Natsir. Jadi memang dari dalam satu kabinet memimpin itu pada masa demokrasi liberal ini ada beberapa partai politik yang besar. Artinya yang mereka mendominasi kedudukan di pemerintahan seperti itu. Nah, biasa kan memang sebuah kabinet itu dianya didukung oleh partai politik seperti itu. Nah, sama dengan halnya di sini seperti kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir ini dianya didominasi oleh orang-orang dari Masyumi. Masyumi ini partai politik ya, Masyumi. Nah, dia lebih didominasi oleh orang-orang Masyumi. Bukan berarti para orang-orang di dalamnya tidak ada dari partai politik lain, tetapi yang lebih mendominasi itu dari partai Masyumi ini, partai politik Masyumi. Nah, kabinet Natsir ini hanya berjalan dari tahun 1950 sampai 1951. Lalu yang kedua, kabinet Sukiman. Masih sama, masih mendominasi dari orang-orang Masyumi juga. Nah, ini juga hanya bertahan 1 tahun atau bahkan mungkin tidak genap 1 tahun seperti itu ya. Dari 1951 sampai 1952. Lalu dilanjutkan lagi oleh kabinet Wilopo. Nah, ini sedikit berganti orang-orangnya. Ini lebih didominasi oleh ataupun lebih banyak yang menjadi mendapatkan posisi itu adalah orang-orang PNI. Nah, itu dari tahun 1952 sampai 1953. Lalu yang keempat ada kabinet Ali Sastro Amijoyo, itu dari tahun 1953 sampai 1955. Masih sama, Ali Sastro Amijoyo ini adalah orang dari PNI. Yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, ini kembali lagi didominasi oleh orang-orang Masyumi lagi dari tahun 1955 sampai 1956. Lalu kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, ini orang PNI ya kan, yang masih mendominasi adalah orang-orang PNI dalam kabinet tersebut, yaitu dari 1956 sampai 1957. Dan diakhiri dengan kabinet Juanda atau Zakon Kabinet. Itu dari 1957 hingga 1959. Nah, ini adalah deretan ataupun list daripada kabinet-kabinet tersebut, pun kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu nih. Oke, sebelumnya ya, tadi kita sudah membahas tentang kabinet Juanda atau dalam tanda kurung Zakon Kabinet. Nah, kabinet Juanda ataupun Zakon Kabinet ini berbeda daripada 6 kabinet sebelumnya tadi. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan ada 7 kabinet, walaupun yang memimpin itu hanya 6 karena memang Ali Sastro Amijoyo 2 kali membuat kabinet gitu ya kan, ataupun menjadi pemimpin di satu kabinet. Nah, yang paling berbeda itu adalah di Zakon Kabinet ini atau kabinet Juanda. Karena kita lihat dulu nih pengertian dari Zakon Kabinetnya. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Nah, kalau dari yang pertama tadi, dari kabinet Natsir sampai Ali Sastro Amijoyo kedua, ini adalah kabinet yang dipimpin oleh bisa jadi bukan ahlinya, tetapi memang mereka adalah representasi daripada suatu partai politik. Tadi ada PNI, ada Masyumi, itu kan yang mendominasi gitu kan. Tapi bukan hanya hanya dua partai politik ini saja yang memiliki kedudukan pada masa kabinet itu, tidak. Ada banyak partai politik lainnya, tetapi yang paling banyak itu dari PNI dan Masyumi ini gitu. Nah, nanti ada juga dari NU, orang-orang PKI dan lain sebagainya. Itu masih banyak gitu ya kan. Nah, tapi memang berbeda dengan Zakon Kabinet ini. Jadi Zakon Kabinet ini adalah kabinet yang memang dibentuk langsung oleh presiden pada masa itu. Karena memang sebelumnya itu sudah ada 6 kabinet yang memimpin, tetapi tetap saja seperti itu, tidak terjadi perubahan sama sekali. Bahkan banyak program-program kabinet yang tidak terjalankan. Maka dari itu
Presiden Soekarno pada masa itu langsung membentuk Zakon Kabinet ini. Jadi memang Zakon Kabinet ini bukan representasi dari suatu partai politik, tidak. Ini yang paling berbeda. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di Kabinet Juanda, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemudian masalah kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Memang pada masa setelah kemerdekaan yang paling penting, masalah Irian Barat ini menjadi salah satu polemik ataupun masalah yang harus segera dituntaskan. Karena setelah Indonesia merdeka, Belanda ini masih menduduki Irian Barat. Dia tetap tidak mau pergi nih dari Irian Barat. Ataupun kalau yang sekarang kita kenal daerah Papua ya, Papua Barat. Dia masih tetap ingin menjadikan daerah Irian Barat ini sebagai daerah jajahan dia, di bawah daerah kendali Belanda, gitu. Sampai nanti pada hasil KMB baru Belanda menyatakan bahwa menyerahkan secara langsung Irian Barat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengakuan secara langsung ya di hasil KMB. Oke. Namun kita lanjut nih. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Jadi memang tujuannya sama tapi penekanannya berbeda-beda. Kabinet yang dipimpin Masyumi itu lebih menekankan pentingnya menyempurnakan pimpinan TNI. Sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Seperti itu. Jadi penekanan-penekanannya berbeda namun tujuannya tetap sama. Oke? Nah, kita akan bahas dari yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Nah, jadi kabinet ini berlangsung sejak September 1950 sampai Maret 1951. Dia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir, makanya kabinetnya namanya Kabinet Natsir gitu ya. Kabinet ini didukung oleh Masyumi. Oke, tadi udah kita bahas ya di awal. Kita lihat program-programnya nih. Yang pertama, ternyata Kabinet Natsir ini memiliki program mengadakan pemilu untuk memilih konstituante. Walaupun pada akhirnya pemilu tidak terlaksana nih pada masa Kabinet Natsir. Nanti pada kabinet selanjutnya itu baru terlaksana. Pada tahun 1955 itu baru terlaksana pemilu ya. Lalu yang kedua, memajukan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga itu menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer. Nah, ini adalah program Kabinet Natsir gitu. Tapi tidak semua program ini terjalankan ataupun berhasil dilaksanakan ya. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah Irian Barat. Dan yang terakhir itu memulihkan keamanan dan ketertiban. Semenjak kegagalannya dalam memperjuangkan Irian Barat, nah kan memang Kabinet Natsir ini memiliki program menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun hingga September 1950 masih belum terselesaikan juga gitu. Masih banyak polemik-polemik yang menjadi alasan tidak terselesaikannya masalah Irian Barat ini gitu. Nah, karena memang sudah gagal nih, tidak bisa, kabinet ini mulai digoncang oleh kekuatan oposisi. Nah, paham ya kekuatan oposisi. Nah, ini lagi-lagi kita bicara politik. Nah, dalam Kabinet Natsir ini kan memang dianya didukung oleh Masyumi. Lalu kemudian Masyumi ini kan partai politik. Lalu kemudian ada partai politik lain, ya PNI gitu ya kan. Karena memang kabinet ini sudah gagal, otomatis muncullah sebuah kekuatan oposisi, terutama itu dari PNI. Nah, perbedaan paham antara Presiden dan Perdana Menteri Natsir telah mempercepat jatuhnya kabinet ini. Jadi sebenarnya banyak sebelum jatuh kabinet ini banyak polemik-polemiknya gitu ya kan, sehingga pada akhirnya semakin cepat jatuhnya kabinet ini karena perbedaan paham tadi antara Presiden dan juga Perdana Menteri Natsir. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet ini pun hanya bertahan 1 tahun gitu ya. Dari April 1951 sampai April 1952. Kabinet Sukiman dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yakni Sukiman dari kalangan Masyumi. Antara Masyumi
Kabinet baru ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI, tapi masih mendominasi adalah orang-orang Masyumi dan sejumlah partai kecil lainnya. Kabinet ini mulai goyah setelah munculnya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI. Karena kan tadi memang koalisinya itu Masyumi, PNI, dan beberapa partai kecil lainnya. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mulai nih terjadi perbedaan paham, terjadi perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI ini. Gitu. Sehingga itulah yang menjadi cikal bakal selesainya kabinet ini, runtuhnya kabinet Sukiman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Ini kabinet Wilopo ya. Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1952 sampai Juni 1953. Yang dipimpin langsung oleh seorang Perdana Menteri bernama Mr. Wilopo. Dalam kabinet Wilopo di mana Masyumi ikut andil di dalamnya berupaya agar pemilu segera dilaksanakan. Rancangan undang-undang pemilu ini mulai selesai lah gitu. Kemudian akhirnya rancangan undang-undang pemilu ini selesai dibahas oleh DPRS pada masa itu ya, pada 1 April 1953. Kemudian rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 1953. Nah, mulai selesailah ini rancangan undang-undangnya gitu ya kan. Tapi tetap pemilu tidak berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Wilopo ini kan. Padahal pemilu ini sangat dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia ataupun terkhusus itu rakyat Indonesia sangat menanti-nantikan dilaksanakannya pemilu gitu. Tapi kemudian kabinet ini masih tetap tidak berhasil untuk menyelenggarakan pemilu pada masa itu. Oke, lanjut kepada kabinet yang keempat, yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kita buat satu karena memang dia memimpin 2 kali ya. Nah, kabinet ini berlangsung sejak bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Nah, jadi kabinet Ali Sastro Amijoyo ini merupakan koalisi NU dan PNI, dipimpin langsung oleh seorang Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Nah, pada masa inilah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 berhasil diselenggarakan. Sebuah capaian yang sudah mulai baik lah gitu ya kan, terlaksananya Konferensi Asia Afrika. Nah, dalam masa pemerintahan ini Kabinet Ali I merencanakan pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan gitu. Misal nih, saat ini nih memimpin kabinet Ali Sastro Amijoyo, tetapi dia baru merencanakan pemilu itu akan dilaksanakan 16 bulan kemudian. Itu terhitung sejak Januari 1954. Jadi kalau kita hitung Januari 1954, kemudian ke Januari 1955 itu baru 12 bulan gitu ya kan. Kemudian 4 bulannya lagi. Nah, jadi memang direncanakan baru bisa dilaksanakan itu ya sekitar pertengahan 1955. Nah, sehingga karena rencana ini rakyat melihat ketidakseriusan pemerintah, karena memang sebelum kabinet Ali Sastro Amijoyo ini masih di kabinet Wilopo itu sudah dirancangkan bahwasanya pemilu akan dilaksanakan pada pertengahan 1954. Itu pada masa kabinet Wilopo. Tapi setelah berganti menjadi kabinet Ali Sastro Amijoyo berubah lagi nih, dimundurin lagi waktu perencanaan untuk pelaksanaan pemilunya. Jadi memang rakyat melihat ketidakseriusan dari pemerintah gitu, terkesan seperti mengundur-undur terus untuk waktunya, ya kan? Makanya masih belum terlaksana, masih belum berhasil untuk melaksanakan pemilu pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo ini. Oke, yang kelima masuk kepada kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, salah satu capaiannya di sini yaitu terlaksananya kabinet ini berlangsung sejak Agustus 1955 sampai Maret 1956. Bahkan ini juga tidak sampai 1 tahun gitu ya kan, hanya dari Agustus sampai Maret. Pada masa kabinet ini
di mana Masyumi menjadi kepala pemerintahannya, didominasi oleh orang-orang Masyumi, ya kan, langsung di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Nah, salah satu capaiannya yaitu pemilu berhasil dilaksanakan. Pemilu pada 29 September 1955. Jadi pada masa pemilu 29 September 1955 ini itu dilaksanakan untuk memilih 257 anggota DPR. Sementara pemilu pada 15 Desember 1955 itu dimaksudkan untuk memilih 514 anggota konstituante. Jadi beda dianya jadwal pemilihan anggota DPR dengan anggota konstituante. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953 yang tadi sebelumnya sudah kita bahas gitu ya kan, yang dimana rancangan undang-undang tadi kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu ini diikuti oleh 118 peserta baik partai, perseorangan maupun golongan, dan 91 peserta untuk konstituante. Nah, pada masa pemilu pertama kali ini pemilu pertama loh pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Ini pemilu pertama kali dalam sejarah di negara kita, yakni pada tahun 1955. Dalam pemilu ini ada 4 partai politik yang memegang kendali ataupun yang mendapat kursi terbanyak dalam pemerintahan, baik itu DPR maupun konstituante. Nah, keempat partai ini apa saja? Nah, yang pertama itu PNI. Ya, ada PNI, kemudian yang kedua Masyumi, lalu yang ketiga itu NU, dan yang keempat PKI. Nah, keempat partai besar inilah yang paling banyak, partai politik inilah yang paling banyak orang-orangnya menjadi duduk di pemerintahan pada masa pemilu pertama ini. Gitu. Sehingga 4 partai ini menjadi partai yang besar lah pada masa itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang keenam, ini Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Nah, kabinet ini berlangsung sejak Maret 1955 sampai Maret 1957. Ini lumayan lama lah, 2 tahun gitu ya kan, genap 2 tahun. Ali Sastro Amijoyo I juga tadi 2 tahun. Nah, di bawah pimpinan Kabinet Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini mendapatkan dukungan yang kuat dalam parlemen, yakni dengan dukungan mayoritas mutlak kecuali PKI. Jadi maksudnya mayoritas mutlak kecuali PKI ini dari 4 partai tadi ya, yang besar tadi. Ada NU, Masyumi, kemudian PNI. Dilihat dari pandangan aliran, kabinet ini membawa 2 aliran besar dalam masyarakat Indonesia. Ada 2 aliran besar, yakni Islam dan nasionalisme sekuler. Namun demikian, kabinet ini tidak berumur panjang karena Masyumi dan partai-partai lain sering berbeda pendapat, terutama dalam menanggapi masalah-masalah penting. Itu hal yang biasa gitu ya kan. Ketika satu kabinet ini didukung oleh beberapa partai besar, lalu kemudian dalam mengambil kebijakan-kebijakan ataupun dalam menanggapi masalah-masalah penting sering terjadi perbedaan pandangan yang tidak sampai kepada satu tujuan yang sama, sehingga bubarlah partai tersebut. Nah, ini sudah mencapai 6 kabinet walaupun memang dipimpin oleh 5 Perdana Menteri gitu ya kan, karena Ali Sastro Amijoyo itu 2 kali memimpin. Tidak berhasil juga gitu. Memang ya banyak program-program kabinet yang sudah terlaksana, program-program besarnya lah, seperti terlaksananya KTT, kemudian terlaksananya pemilu pada 1955 gitu. Tapi tetap saja masalah Irian Barat belum terselesaikan, masih banyak PR-PR suatu negara itu yang belum terselesaikan. Sehingga lihat ya, dibentuklah satu partai yang berbeda dari partai sebelumnya, yakni Kabinet Juanda. Nah, kabinet ini berlangsung lebih dari 2 tahun, yakni sejak April 1957 sampai Juli 1959. 2 tahun lebih ya. Kabinet ini dibentuk langsung oleh Soekarno sebagai Kabinet Darurat Ekstra Parlementer. Kabinet ini diberi nama Kabinet Karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda.
pada 9 April 1957 dilantiklah Kabinet Karya ini. Banyak anggota kabinet yang diangkat tidak atas latar belakang partai. Nah, kabinet tadi sebelumnya di awal kita sudah bahas kabinet Zakon kabinet. Nah, Zakon kabinet itu maksudnya adalah kabinet Juanda ini. Memang dia diangkat langsung oleh presiden. Perdana menterinya diangkat langsung oleh presiden, yakni Insinyur Soekarno. Memang tidak atas latar belakang partai, dia sudah tidak memilih lagi dari partai-partai politik, tidak. Tetapi memang diangkat berdasarkan ya ahli dalam bidang tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun program-program yang belum terselesaikan pada 6 kabinet sebelumnya. Nah, kita lihat program kerja daripada kabinet Juanda ini apa saja. Nih, Kabinet Juanda merupakan zakon kabinet dengan beban tugas harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat. Nah, ini yang paling penting nih pada masa itu ya, masih tetap perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk. Jadi ada 5 program kerja dari Kabinet Juanda. Kita lihat yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Lalu yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB karena memang ada isi dari KMB konferensi meja bundar yang tidak sesuai ataupun ya tidak menguntungkan rakyat Indonesia sehingga ingin dibatalkan seperti itu. Lalu yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Lalu yang kelima, mempercepat pembangunan. Nah, ini adalah program kerja dari Kabinet Juanda. Memang lebih berat karena memang program-program yang tidak terjalankan di 6 kabinet sebelumnya itu harus ya terrealisasi atau terselesaikanlah pada masa Kabinet Juanda ini. Seperti itu. Oke. Nah, mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an, ini dapat memberikan pembelajaran pada kita, pembelajaran penting pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Kita lihat ya bagaimana, ya bisa kita jadikan pembelajaran untuk masa yang saat ini. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang diberlakukan. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an tentu dapat menjadi pembelajaran kesejarahan yang positif bila mana kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian. Nah, jadi itulah gambaran bagaimana sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ya kan, dari dikenalnya sebagai salah satu masa di mana sering terjadi silih berganti kabinet gitu ya kan, yang kabinetnya tidak berjalan lama, terus kemudian banyak program kabinet yang tidak terselesaikan, banyaknya terjadi perbedaan pandangan dan paham ataupun pendapat dari partai-partai politik pengusung daripada kabinet tersebut. Banyak pembelajarannya sebenarnya yang bisa diambil ataupun hikmah dari kita mempelajari sistem demokrasi pada masa demokrasi liberal ini. Gitu. Nah, pembahasan pada masa demokrasi liberal ini sebenarnya masih ada ya. Nanti kita bahkan bahas bidang ekonominya dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Oke, demikianlah materi pada hari ini. Kelas untuk sejarah Indonesia kelas 10. Baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube dari SMA Islam An-Nizam Medan karena ada banyak video-video pembelajaran yang pastinya menambah pengetahuan dan seru untuk dibahas di channel YouTube ini. Ya. Oke, SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.